Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Agus Solik dari kelas 1I Fakultas Hukum Untirta. Saya akan menjelaskan apa itu kata baku. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Misalnya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dengan kata lain, kata baku adalah pilihan kata yang resmi, ejaannya benar, pengucapannya sesuai standar dan digunakan dalam konteks yang formal atau resmi. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang penulisannya dan atau pengucapannya tidak sesuai kaidah resmi dan sering dipengaruhi dialek, bahasa daerah atau bahasa asing, dan biasanya muncul dalam percakapan santai. Itu untuk kata yang tidak baku. Ciri-ciri kata baku. Beberapa ciri-ciri dari kata baku antara lain tercantum dalam KBBI atau dianggap resmi, dan ejaannya sesuai PUEBI atau EED, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau pengucapannya bahasa asing, digunakan dalam konteks formal atau resmi, misalkan surat, naskah, dan laporan. Yang selanjutnya contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata baku, misalnya antre jadi antri, terus analisis dan analisa, apotek jadi apotik. Contoh dalam kalimat sehari-hari, kalimat formal dan informal. Kalimat yang formal atau baku, misalnya contoh antre di loket pendaftaran. Dan contoh yang informal, misalnya silakan antri di loket ya, misalnya seperti itu. Dan ada juga misalkan formal, penelitian ini melakukan analisa data selama 3 bulan. Itu untuk kata baku. Dan kata tidak bakunya, kita mau analisa dulu hasilnya, misalnya seperti itu. Pemakaian kata baku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, pemakaian kata baku dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sering berbicara santai, penggunaan kata baku ini tetap menjadi kata yang penting di kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika menulis surat resmi, email instansi, laporan kegiatan, membuat presentasi, pidato, atau kegiatan formal lainnya. Contoh pemakaiannya, contohnya kami mengundang bapak atau ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi. Kata rapat adalah kata baku. Contoh selanjutnya, silakan datang ke apotek terdekat. Ya, kata bakunya adalah apotek. Jika di media sosial atau obrolan santai, yuk kita nongkrong di kafe ini yuk, misalkan seperti itu kalimatnya. Kata nongkrong lebih informal, bisa dibilang tidak baku untuk konteks resmi. Dan menggunakan kata baku membuat penyampaian pesan dengan jelas, tampak profesional, dan terhindar dari kesan asal tulis. Juga membantu menjaga keseragaman bahasa di tengah keragaman dialek dan variasi lokal. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada kekurangan atau informasi yang kurang jelas, terima kasih.